Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini dikasih kesempatan baru lagi oleh Tuhan di bulan Maret, bulan yang juga tidak kalah baik dengan bulan-bulan lainnya. Dan bulan ini juga masa-masa pantang puasanya orang-orang Kristen, khususnya jemaat Sindang Laut dan jemaat GKI lainnya. Semoga bisa berjalan tetap baik, tetap puasa dan pantang. Kalau batal jangan berhenti, lanjut lagi ya. Bukan soal berapa sering kita puasa, tapi ini soal bagaimana relasi kita perdalam sama Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan PKJ 184. PKJ 184, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa nama Tuhan yang akan dimuliakan hari ini melalui tindakan dan perbuatan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan agar kami mengerti terlebih memahami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 57. Mazmur 57 kalau ayat Alkitab fisik 1 sampai 6, 1 sampai 6 kalau Alkitab handphone 1 sampai 5. Mazmur 57 ayat 1 sampai 6 Alkitab fisik, Alkitab handphone 1 sampai 5. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, lebih gampang mana? Percaya pada Tuhan dalam kesuksesan atau kesukaran? Mungkin bagi sebagian orang lebih gampang percaya ketika kita dalam keadaan sehat, berkelimpahan. Tetapi tidak sedikit orang yang mengingkari imannya ketika mengalami kesulitan dan cari jalan pintas. Tapi Bapak Saudara, tidak sedemikian dengan pemazmur. Di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan, ia masih bisa berharap dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu sepenuh hati adalah modal utama orang beriman. Dan dalam Mazmur juga ditunjukkan, dalam perjalanan hidupnya pemazmur pernah mengalami kondisi yang sangat sulit. Ada sekelompok orang yang berupaya menghancurkannya. Hal ini mengungkapkan juga pemazmur, dalam hal ini juga Daud yang sedang dikejar-kejar, dengan gambaran singa buas yang giginya tajam yang ngejar Daud nih ya, dengan tombak, panah serta lidah bagaikan pedang. Kesukaran yang dialaminya membuat dia goyah. Di tengah-tengah tekanan dia memilih mengarahkan hatinya bukan pada ketakutan. Nah, ini yang baik, mengarahkannya fokus sama Tuhan. Gak usah fokus pada orang-orang yang memelukainya. Ia percaya bahwa Allah mengirimkan pertolongan dan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, sehingga dalam keyakinannya pemazmur ini, Raja Daud ini percaya bahwa Allah hadir dan menjawab. Allah yang perkasa membalikan keadaan sehingga jerat yang dipasang oleh musuh-musuh itu habis dan juga bahkan kembali menyerang senjata makan tuan gitu ya.
Itu sebabnya Daud merasa dalam tidur lelapnya dia dikelilingi belas kasih Tuhan. Kenapa? Karena sudah di luar itu ada banyak siasat keji daripada musuhnya, ada hal buruk disiapin, tapi semuanya tidak terjadi karena Tuhan sudah melindungi terlebih dahulu. Lapisan pertamanya adalah penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, karena itulah perlindungan Tuhan itu dilukiskan pemazmur seperti sayap burung yang menopang hidupnya, pertolongannya menemukan kasih setia dalam kebenaran Allah. Dan tidak heran pemazmur ini jadi bernyanyi dan bersyukur. Dia memuji-muji Tuhan. Dan bukankah orang yang gembira hati pasti akan bersenandung dalam hati dan pikirannya. Dan itulah caranya si pemazmur atau Raja Daud ini menunjukkan kemasyhuran, kemuliaan, kasih setia, kebenaran dan kekuasaan Tuhan mutlak atas seluruh bumi. Sehingga Saudara, Allah yang kita kenal dalam Kristus bukan hanya Allah yang peduli, tetapi yang juga senantiasa bersama-sama dengan kita dalam kesukaran hidup yang banyak juga kita lewati, tapi kasih dan karya Tuhan jauh lebih banyak dari setiap tantangan yang harus kita lewati. Kita serahkan hari ini perjuangan kita ke dalam tangan Tuhan dan jangan ragu bimbang untuk melangkah dalam kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan yang menolong kami, yang memampukan kami untuk bisa melihat bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada anugerah baik Tuhan. Dan Tuhan selalu, bahkan masalah sudah selesai, kami tidak sadar bahwa ada masalah baru yang akan menerkam kami. Tuhan jagai kami luar biasa. Kami serahkan biarlah perjuangan kami ini, hari ini, pekerjaan, sekolah, pelayanan, hidup bertetangga, apapun yang kami tempuh, kami serahkan dalam Tuhan. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.